Shalom. Yuk kita mengucap syukur buat hari ini, bahwasanya Tuhan Yesus itu sangat baik dan terlalu baik. Sebelum kita memulai mendengarkan pesan Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih. Engkau sungguh baik dan selalu baik Tuhan. Kami percaya di dalam kehidupan kami selalu ada penyertaan Tuhan. Di dalam kehidupan kami selalu ada perlindungan-Mu Tuhan. Dan di dalam kehidupan kami selangkah demi langkah ada pimpinan-Mu Tuhan. Sampai hari ini kami pun ada oleh karena semuanya kebaikan Tuhan. Kami sungguh bersyukur, terima kasih Tuhan buat semuanya, segala yang sudah kami boleh nikmati, kebaikan-kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan. Bapa dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan pesan-Mu. Kami akan mendengarkan sharing firman-Mu Tuhan, untuk boleh kami terima sebagai benih dalam hati kami tertabur dalam hati kami dan dalam pikiran kami. Dan kami percaya ketika benih itu ada di hati kami dan di pikiran kami, benih itu akan bertumbuh dan terus bertumbuh dalam kehidupan kami sampai akhirnya berbuah lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami menyatukan pikiran kami hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, kekasih Tuhan dimanapun berada, yang mengikuti siaran online pun yang offline. Buat hari ini kami percaya, saya sangat yakin dan percaya setelah kita mendengarkan pesan Tuhan dan kita terima firman Tuhan, terlebih-lebih lagi merenungkan siang dan malam, bahkan melakukannya hari lepas hari. Firman Tuhan bilang seperti pohon yang ditanam di tepian air. Walaupun musim kemarau, musim kering, musim terik, tetap akan hijau daunnya, tetap lebat, bahkan tetap berbuah pada waktu musimnya. Oke, puji Tuhan. Buat hari ini yang ingin saya sampaikan dengan temanya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sekali lagi, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan atau selalu mencari wajah Tuhan, itu bisa dilihat, bisa di istilahnya apa ya? Kalau bahasa Surabaya itu, bahasa Surabaya itu bisa dititeni, bisa ditengeri kan, orang Surabaya bahasanya kan gitu ya kan. Bisa dilihat, itu ada perbedaannya. Orang yang hidupnya selalu menantikan wajah Tuhan, orang yang hidupnya selalu menanti-nantikan Tuhan, selalu mencari wajah Tuhan, itu terlihat dari wajahnya, ekspresi dari wajahnya, dan ekspresi pada waktu ibadah, pada waktu datang ke gereja, bisa dilihat perbedaannya. Dari orang-orang, kalau kita ke gereja gitu, kayak orang-orang, saya sebagai hamba Tuhan, saya biasanya kalau diundang khotbah dimanapun berada gitu, kalau saya toleh ke kiri dan ke kanan, saya perhatikan jemaat gitu, atau kalau saya lagi khotbah di mimbar, saya bisa lihat orang-orang yang sungguh-sungguh, hidupnya sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, dengan yang tidak yang asal-asalan datang ke gereja ya karena hari Minggu, datang aja ke gereja, atau karena hari Minggu nggak afdol kalau nggak ke gereja, atau nggak enak kalau nggak ke gereja, nanti ditelepon sama bapak gembalanya, ditelepon sama ibu gembalanya, ditanyain, dicariin terus, sungkan. Nah, datang ke gereja ini masalahnya kayak gini, repot ya kan. Dengan orang-orang yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, itu berbeda. Hasilnya, goalnya juga beda semuanya.
itu pasti akan terlihat semua. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan atau selalu mencari wajah Tuhan, ketika dia masuk dalam ibadah, dia masuk dalam gereja dan beribadah, dia lebih sungguh-sungguh. Ketika dia menikmati, menangkap itu ada hadirat Tuhan, dia nangkap ada hadirat Tuhan, dia masuk dalam hadirat Tuhan, dia lakukan benar-benar, dia menghormati hadirat Allah. Yes, beda kalau dengan orang-orang yang ya sekedarnya aja datang ke gereja, beribadah sekedarnya, mungkin HP-an, mungkin ya asik ini asik itu, atau ya kelihatannya muji Tuhan, kelihatannya menyembah, tapi pikirannya ke tempat-tempat yang lainnya. Mungkin lagi mikirin dagangannya, mikirin bisnisnya, mikirin kerjaannya dan lain sebagainya. Saudara kekasih Tuhan, ayo. Saya lewat renungan firman Tuhan, saya bukannya mau mengkritik satu dengan yang lainnya, tetapi ini firman sendiri yang mengatakan, firman sendiri yang ngajarin untuk kita menanti-nantikan wajah Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang yang menantikan Tuhan itu selalu menghormati. Terlihat banget ketika dia dalam hadirat Tuhan, selalu menghormati, ya kan? Terus selain menghormati apa? Dari rumah dia sudah mempersiapkan hati dan pikirannya. Aku nanti mau ketemu Tuhan. Kira-kira Tuhan mau ngomong apa ya sama aku? Nah, ketika masuk dalam firman Tuhan, dia benar-benar nyimak baik-baik, dia nangkep baik-baik. Firmannya apa? Pakai pesannya Tuhan apa buat saya? Nggak usah noleh kiri kanan, nggak usah ngurusin yang kiri kanan. Dia akan tetap nangkep. Apa Tuhan mau ngomong apa? Saudara, ada sebuah kisah seorang anak kecil itu, ya nggak kecil ya, anak remaja lah katakan. Anak remaja setiap minggu ikut ibadah. Setiap minggu dia rajin banget ikut ibadah. Setiap minggu dia ikut ibadah. Suatu hari dia nemui bapak gembalanya. Bapak gembala dia temui, lalu ngomong sama bapak gembalanya, "Shalom." "Oh ya, shalom. Adik, ada apa? Kenapa?" Ya kan? Terus lalu dia cerita, dia ngomong, "Pak Gembala, Pak Pendeta, saya mulai hari ini dan seterusnya saya tidak mau datang ke gereja lagi. Saya nggak mau beribadah lagi." Nah, Bapak Gembala ini bingung, kaget. Anak muda ini biasanya datangnya rajin, selalu bahkan datangnya sebelum ibadah dia sudah datang terlebih dahulu, dan duduknya juga dia selalu ngambil tempat hampir di depan, ngikuti dengan ibadah dengan benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan dengan ikut benar-benar, bahkan dia benar-benar nyimak firman Tuhan, selalu datang dengerin firman Tuhan. Kok tiba-tiba dia bilang kalau mau nggak mau beribadah lagi, berhenti beribadah lagi, nggak mau ke gereja lagi. Nah, akhirnya singkat cerita bapak gembalanya bertanya, "Kenapa kamu kok tiba-tiba berubah nggak mau ke gereja?" Terus akhirnya cerita, "Ya, karena saya setiap kali ke gereja saya beribadah percuma. Saya lihat orang-orang di gereja ini datang ke gereja cuman main HP, ada yang ngobrol sama kiri kanannya, nggak serius, nggak dengerin firman juga dengan serius, ngobrol sendiri-sendiri, ada yang main HP dan lain sebagainya, ada yang telepon keluar, teleponan. Saya kecewa, males." Nah, terus akhirnya bapak gembala ini dapat hikmat. Lalu dia masuk sebentar, "Kamu tunggu sebentar ya." Bapak gembala ini masuk sebentar, dia bikin segelas teh gitu, ya kan, secangkir teh, lalu di bawahnya dikasih lepek, lalu dikasihkan si anak muda ini, "Coba
kamu bawa teh ini yang isinya penuh, ya kan? Tolong kamu keliling gedung gereja ini, kamu kelilingin sampai 5 kali. Dan syaratnya kamu keliling tidak boleh tumpah, tidak boleh sampai ada yang tumpah. Jadi kamu harus benar-benar jaga teh ini kamu bawa dengan berkeliling 5 kali keliling di gedung gereja ini, tidak boleh ada yang tumpah. Lah pikirnya si anak muda ini, oh gampang. Siap Pak Pendeta, siap Bapak Gembala, dan saya lakukan. Pikirnya gampang. Jika cerita dia keluar, lalu dia mulai melangkah, 1 langkah, 2 langkah. Dia kaget, baru ngelangkah, ada sedikit guncangan tehnya itu. Wah, berarti dia harus hati-hati nih. Melangkahnya nggak bisa kenceng-kenceng, harus pelan-pelan, harus hati-hati banget. Belum lagi nanti kalau ada batu, dia harus jaga banget, jangan sampai dia tersandung. Mungkin kalau ada lantai yang licin, dia juga harus hati-hati, jangan sampai kepleset. Singkat cerita dia bawa pelan-pelan, terus muterin 1 lingkaran, 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, 4 putaran, nggak ada yang tumpah tehnya, sama sekali nggak tumpah. Wah, dia mulai bangga, saya berhasil sampai 4 putaran ini nggak ada yang tumpah. Dia merasa yakin banget dia bisa jaga sampai di putaran terakhir, pasti bisa dia. Akhirnya singkat cerita dia terus lakukan tugasnya sampai putaran kelima, benar-benar puji Tuhan tidak ada yang tumpah. Wah, dia merasa bahagia, merasa bangga. Dia cepet-cepet datang ke Bapak Kepalanya, Bapak Pendetanya, dia tunjukin, saya sudah selesai menjalankan tugas. Nah, dan saya bisa lakukan seperti apa katanya Bapak Pendeta. Tadi Bapak Pendetanya bilang nggak boleh ada yang tumpah. Kalau seandainya tumpah, berarti kamu gagal, ya kan? Akhirnya singkat cerita dia tunjukin, saya berhasil, nggak tumpah sama sekali. Bapak Pendetanya tersenyum, lalu bilang, luar biasa. Bapak Gembalanya, Bapak Pendetanya muji anak muda ini, kamu luar biasa. Kamu bisa nangkep enggak tugas ini yang saya berikan buat kamu? Apa itu? Saya nggak ngerti katanya. Lalu Bapak Pendetanya bilang sama anak muda ini, ketika kamu datang beribadah, kamu datang ke gereja, kamu fokus kepada Tuhan, kamu fokus pada firman Tuhan, kamu fokus hanya menyembah Tuhan, tidak melihat ke kiri, nggak lihat ke kanan, nggak menghiraukan orang-orang di sekitarmu, mau ngapain, nggak ngurus. Yang penting kamu fokus saja, kamu menyembah Tuhan, kamu masuk hadirat Tuhan, kamu memuji Tuhan, dan kamu dengerin firman Tuhan. Ketika kamu bisa lakukan itu, kamu pulang, kamu menjadi orang yang sukses, kamu pulang menjadi orang yang pemenang. Nah, si anak muda ini baru paham tugas yang tadi dikasihkan sama Bapak Gembalanya, Bapak Pendetanya. Oh, itu maksudnya. Singkat cerita, dia batalkan, nggak jadi, istilahnya nggak jadi jegok, nggak jadi purik, nggak jadi apa ya maksudnya itu, ngambek untuk nggak datang lagi ke gereja. Dia sekarang udah nangkep, udah ngerti, akhirnya dia memutuskan untuk tetap beribadah, tetap rajin ke gereja, tetap rajin mencari wajah Tuhan. Kesaksiannya, cerita ini real, kenyataan. Memang ada ceritanya. Saudara, coba kita buka terlebih dahulu Mazmur 130 ayat 5. Mazmur 130 ayat 5. Mazmur 130 ayat 5 sudah ketemu ya? Ayo kita baca bareng-bareng.
Mazmur 130 ayat 5. Firman Tuhan tertulis begini. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nantikan dan aku mengharapkan firman-Nya. Injil Mazmur ini mengajarkan kepada kita. Mazmur Daud, dia menyanyikan sebuah pujian penyembahan sama Tuhan. Dia mengatakan, aku menanti-nantikan Tuhan. Bahkan di situ dikatakan secara jiwanya, secara hatinya pemazmur ini selalu menanti-nantikan Tuhan. Hidupnya selalu sepenuhnya menanti-nantikan Tuhan. Dan menantikan Tuhan itu ya bagaimana? Kadang-kala orang bingung. Menantikan Tuhan itu apa juga menantikan sesuatu yang akan datang sosok gitu, ada sebuah yang datang sosok atau mungkin ada hadiah yang datang gitu. Nah, firman Tuhan di sini katakan yang diajarkan di sini, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nantikan dan aku mengharapkan firman Tuhan. Mengharapkan. Berapa banyak kita setiap kali datang ke gereja, setiap kali kita beribadah, kita masuk, kita menghormati hadirat Tuhan, kita punya sebuah kerinduan, hati kita punya kerinduan untuk mengharapkan firman Tuhan. Tuhan mau ngomong apa ya? Pesan Tuhan apa ya? Untuk saya terima, untuk saya dengar. Kalau sudah saya dengar, akan saya renungkan itu siang dan malam, dan saya akan mau lakukan. Yes. Firman Tuhan firman Tuhan katakan ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkan itu siang dan malam, dan terlebih lagi mau melakukannya, firman Tuhan bilang kan, engkau berbahagia, diberkati Tuhan, selalu disertai oleh Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Amin. Itu yang pertama. Kita buka. Ayo, orang yang menantikan Tuhan itu yang seperti bagaimana? Kita buka di Yesaya 40 ayat 31. Oke, saya bacakan buat saudara yang ada, pemirsa dimanapun berada, juga bisa baca bareng-bareng sama saya ya. 23 Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan apa? Mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang, dan dengan kekuatan sayapnya mereka berlari tidak menjadi lesu dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara perhatikan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu apa? Mendapat apa? Di situ dikatakan kekuatan baru. Lawan katanya kekuatan baru apa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kekuatan baru lawan katanya, ya kalau bahasa gampangnya itu loyo, letih, ya kan? Lah, berarti kebalikannya. Lawan katanya kebalikannya. Orang-orang yang nggak pernah menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang ya cuman asal aja hidupnya, ya sudah, nggak mencari Tuhan, nggak menantikan Tuhan, nggak merindukan hadirat Tuhan, nggak pernah mau masuk dalam hadirat Tuhan, atau mungkin bengong, nggak ngerti gimana masuk dalam hadirat Tuhan, ya kan? Karena asik dengan yang lain-lainnya, asik dengan mikirin dagangannya, mikirin kerjaannya, mikirin bisnisnya, atau mikirin hal-hal yang lainnya. Bingungnya yang ke sana-sana, bukan fokus kepada Tuhan, bukan fokus pada firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, katakan kebalikannya itu tadi. Bukan kekuatan baru yang dia punyai, tetapi loyo, letih, lesu. Apalagi hari-hari ini, semua orang juga pada katakan kerjaan pada sepi, dagang pada sepi, bisnis pada sepi. Nah, saatnya, ayo saudara-saudara sekalian, kita bangkit, kita selalu menantikan Tuhan. Ketika kita selalu menantikan Tuhan, kita selalu punya kekuatan yang baru, kita punya semangat yang baru. Dan firman Tuhan katakan berlari dan gak jadi lesu, gak gampang loyo. Dia tetap punya semangat untuk terus berjuang dan terus berjuang, punya semangat untuk terus bangkit. Dan saya yakin orang-orang yang seperti itu,
Firman Tuhan katakan selalu akan diberkati Tuhan. Hidupnya selalu ditolong Tuhan. Jadi nggak berjalan sendiri. Tapi ketika dia berlari atau dia berjalan dalam keseharian, selalu ada penyertaan Tuhan. Selalu ada pimpinan Tuhan. Step by step, langkah demi langkah, hidupnya selalu dipimpin oleh Tuhan. Amin. Ayo, mulai hari ini kita yang sudah mendengarkan pesan Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu, ayo kita lebih serius lagi. Lebih serius lagi dalam Tuhan. Pak, saya sudah rajin beribadah. Baik, puji Tuhan. Saya sudah rajin baca firman. Baik, puji Tuhan. Saya sudah rajin Pak ikut doa. Puji Tuhan. Setiap pagi saya bangun pagi, saya selalu berdoa, saya selalu masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Baik, puji Tuhan. Lebih tekun lagi, lebih semangat lagi. Dan saya percaya ketika kita lebih sungguh-sungguh, lebih tekun, hidup kita selalu ditolong oleh Tuhan. Amin. Ayo, saya nggak memperpanjang firman Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih buat segala anugerah dan kebaikan Tuhan. Buat hari ini, kami semua sudah mendengarkan pesan-Mu Tuhan. Untuk memiliki hati, memiliki jiwa, selalu menanti-nantikan Tuhan. Selalu mencari wajah Tuhan. Dan kami percaya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, selalu punya kekuatan baru. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, enggak akan pernah merasakan, walaupun berlari tidak akan letih lesu, walaupun mau berlari sekencang apapun, selalu ada dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan selalu menjadi penolong, menjadi perisai dalam kehidupan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu. Berkati setiap kami semua yang sudah mendengarkan pesan-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan senantiasa yang memimpin setiap kehidupan kami. Kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.